pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Pak, untuk ini masih di bawah Jampisus, Pak, untuk koordinator penyidikan? Untuk koordinator tetap Pak Jambas, namun dukungan administrasi dan pengendalian teknis lainnya akan kami lakukan. Pak, kalau misalnya Febri nggak datang hari ini seperti pemanggilan yang pertama, apakah ada tindakan dari Kejagung seperti itu? Secara teknis kalau yang itu nanti Pak Rudi yang akan menyampaikan. Ya. Pak Jawa, maju Pak, maju dikit Pak, maju dikit Pak, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan media. Sangat luar biasa dukungan kalian kepada tim 9 utamanya terkait dengan penanganan perkara Jampisus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin kurang lebih lalu. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita ketahui bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan Sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin Jampisus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi, karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan pra peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampisus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprindik TPPU.
Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya. Bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Bisus. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Exampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Exampisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 319, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Exampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri, penyerahan dari Polda Metro. Yang menjadi penting adalah di lingkungan yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam penanganan kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan. Pak Sprindik tadi kan disampaikan tuh Bapak kalau salah satu alasan dikeluarkannya Sprindik baru itu untuk menyelidiki emas sama uang yang ada di Sentul ya. Apakah sudah ada indikasi dua temuan itu ada perkara lain di luar dari 3 perkara yang dilimpahkan ini? Kalau bicara ada perkara lain mungkin dugaan-dugaan. Nah, oleh karenanya penting Sprindik TPPU itu jika nanti di kemudian hari akan ditemukan barang-barang yang lain. Emang itu sprindik TPPU untuk mengusut siapa Pak? Exampisus atau seperti apa? Detail perkara? Ya, seperti pertanyaan kalian itu loh. Pak, dari 4 sprindik Iya. berarti Pak F ini tersangkanya di yang sprindik Asabri ya? Nah, ini kembali ke 3 perkara yang dilembagakan oleh teman kita dari Korpas dan Polda. Nah, kami menyadari pada saat itu ruang untuk melakukan serangkaian penyidikan kan tidak begitu luasa, akhirnya diserahkan kita. Setelah kita asesmen 3 perkara itu agar menjadi terang, kita kolaborasikan dengan barang bukti yang ada. Nah, akhirnya dengan perkara itu kita sinergiskan alat buktinya biar perkaranya menjadi terang dan di penyidik Kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah sprindik TPPU. Nah, bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan jika ada ditemukan mungkin dalam penggeledahan mungkin ke depan bisa digunakan ini. Bapak untuk pemeriksaan Pak Febri sendiri dilakukan tetap di Gedung Bundar atau seperti apa? Nanti akan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Rencana pemanggilan jam berapa? Kalau rencana panggilan kan jam 9. Nah, nanti kita tunggu beliau hadirnya jam berapa. Hingga Kita saat tunggu. ini belum datang ya Pak? Belum. Pak, tapi pemeriksaan Pak Febri sebagai tersangka itu sudah pernah dilakukan ya? Atau Tersangka yang dari yang Kejaksaan Asabri belum. kasus? Itu dari kepolisian. Oke, berarti belum ada sebagai tersangka setelah di Kejaksaan. Dari 4 sprindik itu Pak yang dikeluarkan Kejaksaan berarti kan statusnya belum? Ya belum. Makanya kan saya sampaikan. Untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi. Jadi semua dari 4 sprindik semua ya Pak? Iya, sementara ini. Kecuali yang ditetapkan oleh Iya. kepolisian. Siap, Pak. 3 sprindik yang awal itu juga sebagai saksi Pak berarti? Iya. Pemeriksaan pertama ini.
Belum ada yang tersangka. Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya, Pak? Sementara yang nomor 4 sambil jalan yang 3. Sebagai? Yang satu kan udah tersangka. Oke. Dugaan Asabri dan TPPU dari teman kita penyidik sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi, mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka karena berkasnya sudah kita terima. Nah, karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka merujuk pada sprindik dari Totas. Kenapa diperiksa? Kita pastikan betul tidak yang bersangkutan ini perkara yang pernah ditangani, untuk memastikan bahwa dia pernah diserahkan oleh tim penyidik. Nah, setelah itu kita pelajari, di asesmen alat buktinya, dari 3 perkara itu kan ada TPPU-nya semua. Bisa jadi TPPU yang kita terbitkan ini akan masuk di sini nanti. Berarti untuk hari ini statusnya saksi ya Pak, Iya. panggilannya? Iya. Pak, berarti tapi kalau Dodito kan kemarin sempat pakai rompi pink. Nah, itu gimana Pak? Apa masih saksi apa tersangka gimana? Itu perkara dari Kortas kan. Untuk perkara yang ini masih saksi. Tapi kemarin dia sudah hadir. Oh, Pak, Hari Rabu kemarin. pemeriksaan yang kemarin Pak Febri kan alasannya alasan kesehatan. Iya. Boleh diinformasikan lebih lanjut alasan kesehatannya itu sakit yang seperti apa Oh, ya? tanya yang bersangkutan karena itu termasuk privasi. Berarti proses etiknya menunggu pidananya. Iya, iya. Pak, dari kemarin kan dengan keterlibatan Pak Eva ini kan sampai detik ini pun pihak Kejaksaan Agung belum ada pernyataan permintaan maaf. Apakah sudah ada arahan dari Pak pimpinan Pak JA itu untuk menyampaikan permintaan maaf atas keterlibatan Pak Eva ini karena adanya dugaan lalai hingga Ceret terlibat dalam kasus korupsi? Itu untuk selanjutnya nanti saja ya. Mohon maaf semuanya karena kita masih ada acara lagi. Pastinya akan kita sampaikan progresnya. Termasuk yang kemarin sudah kita sampaikan press release secara tertulis. Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kortas. Bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga, Komisi Kejaksaan. Itu. Udah cukup ya? Fakta baru atau dari... Oh itu. Udah. Pak Febri kenapa nggak pernah kelihatan Pak kalau Udah cukup ya. Itu nanti aja. Nanti kan dia yang Pak bersangkutan Febri kenapa dipanggil. nggak pernah kelihatan Pak? Oke rekan-rekan, karena Iya. acara mau lanjut sesuai Iya. kesepakatan Nanti udah lebih tunggu dari perkembangan aja. Ini berapa kali parkir baru dijemput paksa, Pak? Kalau pasal 28 KUHP, sekali dipanggil nggak datang, silakan. Yang kedua, Karena sudah diprogram panggilan kedua datang, penyidik memohon bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk menghadirkan. Itu Silakan. waktunya, temponya berapa lama Pak? Apa? Tempo waktunya Dari pemanggilan yang kedua. Manggil kedua. Dari saya ketentuan ya, kita memang kan melihat kondisi ya. Tapi pastinya di pasal 28 KUHP, panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa mohon bantuan untuk menghadirkan. Ya. Baik, udah ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Makasih, Pak.